eh, isi presentasi kami itu ada 5 bagian. Yang pertama itu definisi, yang kedua itu jenis-jenis ukuran pusat data, yang ketiga itu aplikasi sederhana, yang keempat itu studi kasus jurnal, yang kelima itu daftar pustaka. Pusat data itu metode kuantitatif yang digunakan untuk menentukan nilai representatif dari sebuah distribusi data, di mana nilai ini mencerminkan titik keseimbangan data dan memberikan gambaran terkait kecenderungan umum dari kumpulan data tersebut. Karakteristik pusat data sendiri yang pertama itu representatif, di mana menggambarkan lokasi atau kecenderungan nilai dalam suatu kumpulan data. Yang kedua itu sensitif terhadap nilai ekstrim, di mana mean mudah berubah, median lebih stabil, dan modus paling tahan. Yang ketiga itu stabilitas, di mana median cocok digunakan untuk data ekstrim dan modus cocok untuk digunakan untuk data kategori. Yang terakhir itu keterkaitan dengan distribusi data, di mana distribusi data normal, mean, median, dan modus itu memiliki nilai yang hampir sama. Yang kedua itu distribusi data miring ke kanan, di mana mean lebih besar daripada median dan modus. Dan yang ketiga itu distribusi data miring ke kanan, miring ke kiri, mean lebih kecil daripada median dan modus. Oke, selanjutnya. Baik, saya Felix terkait dengan jenis-jenis ukuran pusat data. Nah, jenis-jenis ukuran pusat data pertama adalah mencari rata-rata atau mean. Rata-rata atau mean adalah semua jumlah nilai dari suatu kumpulan data yang dibagi dengan jumlah elemen dalam kumpulan data tersebut. Nah, untuk mengetahui data terpusat di nilai yang mana? Dengan rumus X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah sampai dengan Xn. Kemudian dibagi dengan N. Di mana N adalah jumlah sampel atau jumlah data. Kemudian modus. Modus adalah nilai dari suatu kumpulan data yang paling sering muncul. Suatu data dapat mempunyai satu modus maupun dua modus, bahkan lebih. Dengan rumus MO sama dengan B ditambah P kali B1 dibagi B1 plus B2. Di mana MO adalah modus, B adalah batas bawah kelas modus, P adalah panjang kelas atau interval, B1 itu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelumnya, dan B2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi berikutnya. Lalu median adalah nilai tengah. Jika data berjumlah ganjil, median berada di tengah. Namun jika data genap, maka median rata-rata dari jumlah nilai tengah tersebut. Nah, dengan rumus ME, dengan data kesekian dikurangi N plus 1 dibagi 2. Lalu variasi dan standar deviasi. Variasi dengan simbol S kuadrat adalah rata-rata kuadrat selisih antara setiap data dengan mean, yang menggambarkan seberapa terbesar data suatu kumpulan. Dengan rumus S kuadrat sama dengan jumlah total dari kuadrat selisih data terhadap rata-rata dibagi dengan N-1 dengan simbol sebagai berikut. Lalu standar deviasi atau S adalah ukuran penyebaran data terhadap mean, dihitung sebagai akar kuadrat dari varian berikut. Dapat dilihat dengan rumus berikut ini. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya saya Gisel akan membacakan aplikasi sederhana pusat data. Di mana yang pertama ada rata-rata dengan diketahui data nilai berikut ini, dan menghitungnya adalah dengan X bar atau X rata-rata dengan dimasukkan sejumlah nilai, lalu dibagi dengan N, yaitu total dari 164, jadi total rata-rata tinggi dari 8 mahasiswa adalah 164 cm. Lalu yang kedua ada modus atau mode, dari angka acak yang kita dapatkan, lalu pertama-tama kita urutkan terlebih dahulu, setelah diurutkan akan terlihat nilai yang sering muncul di sini, yaitu 5. Jadi modusnya adalah 5. Yang ketiga ada median. Median ini adalah nilai tengah dari angka acak yang kita dapatkan, kita urutkan terlebih dahulu, lalu kita totalkan datanya sejumlah ada 7 dan masukkan rumusnya. Jadi 7 tambah 1 dibagi 2 sama dengan 8 bagi 2 sama dengan 4. Jadi mediannya sama dengan 4. Lalu terakhir ada variasi dan standar deviasi, di mana kita mendapatkan angka acak di berikut ini. Lalu kita masukkan ke dalam tabel dengan berisi 5. Lalu kita ketahui bahwa totalnya dari XI dikurang X rata-rata pangkat 2, yaitu adalah 16. 16 dengan dibagi dari total data, 5 dikurang 1, 4. 16 bagi 4 sama dengan 4. Jadi variasi dari data di atas adalah 4. Lalu kita masukkan ke rumus standar deviasinya, akar 4 sama dengan 2. Saya Dias. Untuk di sini kita mengambil 2 studi kasus pada jurnal. Yang pertama, analisis pengendalian kualitas pengolahan produk karet termasir 20 dengan pendekatan statistikal quality control, dan jurnal yang kedua yaitu analisis pengendalian kualitas crude palm oil dengan menggunakan statistikal quality control pada PT Sabta Karya Damai Kalimantan Tengah. Kemudian untuk latar belakang masalah pada jurnal pertama yaitu masalah produk yang tidak stabil di mana variasi menyebabkannya tidak memenuhi standar mutu. Kemudian untuk objek penelitian yaitu ada kadar kotoran dalam produk karet CR20. Untuk metodenya yaitu ada statistical quality control menggunakan TechSheet sebagai pengumpul data, kemudian ada peta kendali X dan A, kemudian ada juga diagram struktur akibat untuk mengidentifikasi penyebab suatu penyimpangan,
dan ada juga kapabilitas proses. Kemudian untuk peta kendalinya, untuk menghitung MEAN pada sampel, digunakan rumus sebagai berikut, yaitu X bar sama dengan jumlah dari X1 sampai dengan Xn dibagi dengan N, atau sama dengan jumlah dari XI dari I sama dengan 1 sampai dengan N dibagi dengan N, di mana XI sampai Xn merupakan data observasi kadar kotoran, dan N adalah jumlah observasi dalam satu subgrup. Kemudian untuk hasil penghitungan pada jurnal didapatkan X bar dengan nilai 0,081. Kemudian untuk menghitung rata-rata keseluruhan digunakan rumus X bar sama dengan jumlah dari XI dari I sama dengan 1 sampai M dibagi dengan M, di mana XI adalah rata-rata tiap subgrup dan M adalah jumlah subgrup yang diamati dan N merupakan jumlah responden. Di sini total sampel sejumlah 50 dan didapatkan hasil dengan nilai 0,074. Kemudian untuk menghitung rentang R tiap subgrup digunakan rumus R sama dengan X max dikurang X min, di mana X max merupakan nilai maksimum pada subgrup dan X min merupakan nilai minimum dalam subgrup. Kemudian pada jurnal didapatkan hasil range sebesar 0,005 dan seterusnya dihitung sampai dengan sampel ke-50. Kemudian untuk menghitung rata-rata rentang seluruhnya digunakan rumus R bar sama dengan jumlah dari RI sama dengan 1 sampai M dibagi dengan M, di mana RI adalah rentang tiap subgrup dan M adalah jumlah subgrup atau jumlah sampel. Perhitungan dari rentang 50 sampel didapatkan hasil dengan nilai 0,007. Kemudian untuk batas kendali peta X bar, untuk menghitung UCL X bar sama dengan X bar plus A2 dikali R bar, dan LCL X bar sama dengan X bar min A2 dikali R bar, di mana A2 ini merupakan konstanta yang didapat dari pada tabel. Hasil dari pada jurnal didapatkan hasil dengan nilai pada UCL X bar yaitu 0,079 dan LCL X bar yaitu hasilnya 0,069. Kemudian untuk batas kendali peta R digunakan rumus UCL R sama dengan D4 dikali R bar dan LCL R sama dengan D3 dikali R bar. D3 dan D4 merupakan konstanta yang didapatkan dari tabel. Untuk hasil yang didapat untuk UCL R sama dengan 0,016 dan LCL R sama dengan 0. Baik, selanjutnya. Ya, saya Rifki. Kapabilitas proses diukur dengan indeks kapabilitas proses CP dan indeks kinerja proses atau CPK. Pertama, kita menghitung standar deviasi estimasi proses. Perkiraan standar deviasi dihitung dengan sigma 0 sama dengan R bar dibagi dengan D2. D2 adalah konstanta yang bergantung pada ukuran sampel diambil dari tabel, dengan nilai sigma 0 sama dengan 0,003. Lalu indeks kapabilitas proses atau CP. CP mengukur sejauh mana proses dapat memenuhi batas spesifikasi, dapat dihitung dengan CP sama dengan USL dikurang LSL dibagi dengan 6 sigma 0. Dengan sigma standar deviasi proses, USL adalah batas spesifikasi atas, LSL adalah batas spesifikasi bawah. Spesifikasi batas normal ditetapkan pada 0,01% sampai 0,2%. CP lebih dari 1,33 menyatakan proses sangat baik. CP lebih dari 1 dan kurang dari sama dengan 1,33 menandakan proses baik tapi perlu kontrol yang ketat. CP kurang dari 1 menandakan proses tidak memadai. Dengan perhitungan CP didapatkan nilai 1,05. Lalu indeks kinerja proses atau CPK. CPK mempertimbangkan apakah proses berada di tengah spesifikasi, dapat dihitung dengan CPK sama dengan min CPU atau CPL. CPL sama dengan X bar dikurang LSL dibagi dengan 3 kali sigma 0. Dan CPU sama dengan USL dikurang dengan X bar dibagi dengan 3 sigma 0. Dapat dihitung dengan nilai CPL sama dengan 0,7 dan CPU sama dengan 1,41. Nilai CP lebih dari 1,33 menyatakan proses sangat baik. Nilai CP lebih besar sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 1,33 menandakan proses baik, tetapi perlu kontrol yang ketat. CP kurang dari 1 menandakan proses tidak memadai. Lalu interpretasi hasil akhir dan kesimpulannya, rata-rata kadar kotorannya itu 0,074, rata-rata rentangnya adalah 0,007, dan nilai CP-nya yaitu 1,05, proses cukup baik tetapi perlu pengawasan yang ketat, dan nilai CPK sama dengan 0,70 menunjukkan variasi tinggi yang perlu perbaikan. Penyebab masalahnya seperti berikut, ada dari bahan baku, mesin, metode kerja, dan lingkungan kerja. Lalu rekomendasi perbaikan sesuai dengan penyebab dari masalahnya. Lalu ilmu statistik
Ilmu statistik yang diimplementasikan yaitu ada rata-rata, rentang, dan standar deviasi. Jurnal selanjutnya yaitu analisis pengendalian kualitas crude oil atau CPO dengan menggunakan metode Statistical Quality Control atau SQC pada PT Sapta Karya Damai Kalimantan Tengah dengan latar masalah pada PT Sapta Mandiri seperti berikut. Objek penelitiannya di sini yaitu berfokus pada asam lemak bebas atau FFA, kadar air moisture, dan kotoran dirty yang terdapat pada produk CPO yang diproduksi oleh PT Sapta Karya Damai. Data yang dipakai adalah produksi bulan Februari hingga April tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dengan menggunakan stratifikasi, lembar pengecekan, pembuatan histogram, pembuatan peta kendali, diagram Pareto, dan Fishbone. Selanjutnya, Baik, saya Rivaldo. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis data. Yang pertama, kita akan membuat control chart X bar S untuk mengetahui kadar FFA, air, dan juga kadar kotoran yang berada dalam batas kendali atau tidak. Yang pertama, kita akan menghitung nilai min dengan rumus X bar sama dengan sigma XI per N. Nah, dari sini kita dapat menghitung kadar FFA pada 1 April 2021, yaitu dengan nilai X bar yaitu 3,1508. Kemudian yang kedua, kita akan menghitung nilai standar deviasi dengan rumus S sama dengan akar dari sigma XI min X bar kuadrat dibagi N min 1. Kemudian untuk data kadar FFA 1 April 2021 itu kita dapatkan standar deviasinya yaitu 0,3134. Kemudian yang ketiga, kita akan menghitung rata-rata dan juga standar deviasi keseluruhan dengan rumus X bar sama dengan sigma X dibagi N, itu untuk rata-rata, dan juga untuk standar deviasinya S bar yaitu sigma S dibagi N. N itu jumlah data. Dengan perhitungannya kita dapatkan X barnya yaitu 3,08821 dan juga standar deviasinya di 0,253. Kemudian yang terakhir kita akan menghitung batas kelas atas dan juga bawah UCL atau LCL. Untuk UCL X bar itu kita dapatkan dengan X bar ditambah A3 dikali S bar. Untuk LCL hanya kita ganti minus ya, jadi kita kurangi A3 dikali S bar. Untuk UCLS itu kita dapat cari dengan B4 dikali S bar atau standar deviasi. Untuk LCL kita kalikan dengan B3. Di mana nilai A3, B3, dan B4 diperoleh dari table of control chart constant. Kemudian untuk UCLX bar kita dapatkan dengan 3,31237, kemudian LCLX bar kita dapatkan di 2,86405, kemudian UCLS kita dapatkan 0,1644 dan LCLS 0,08956. Untuk kesimpulan dari kasus ini, yang pertama itu kita mendapatkan catatan terbesar itu pada kadar FFA dengan sampel 836 dari 924. Untuk control chart ini masih terdapat di luar batas kendali ya atau kontrol, sehingga kita butuhkan tindakan korektif. Kemudian dalam Fishbone diagram penyebab utama diidentifikasikan dari manusia, mesin, dan juga metode. Untuk rekomendasi kita dapat meningkatkan pengawasan terhadap pekerja dengan SOP, kemudian juga melakukan perawatan preventif, dan juga kita akan menyediakan penyimpanan TBS yang lebih untuk meningkatkan kadar, untuk menghindari kadar FFA dan kadar air. Untuk ilmu statistika kita dapatkan min dan juga standar deviasi. Kemudian di sini daftar pusaka yang kita gunakan dalam studi kasus ini dan juga materi ini. Baik, kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih dan sekian.